Perang Buhron. Ini adalah pasukan yang besar, jumlahnya mencapai 300 prajurit. Kalau Zil Amr itu 400, nah perang Buhron ini 300 prajurit yang dipimpin langsung oleh Rasulullah pada bulan Rabiul Akhir 3 Hijriah. Mereka beranjak ke suatu daerah yang bernama Buhron di Hijaz. Jadi karena perang itu terjadi di Buhron, maka disebut perang Buhron. Beliau menetap di sana hingga habis bulan Rabiul Awal dan Jumaidil Ula ya. Namun di sana tidak terjadi apa-apa. Lalu beliau pun kembali ke Madinah. Jadi perangnya itu tidak pertumpahan darah ya. Satuan perang Zaid bin Harisah. Nah, ini adalah mobilitas pasukan yang terakhir, artinya perpindahan pasukan yang terakhir ya, sebelum meletusnya perang Uhud pada bulan Jumaidil Akhir 3 Hijriah. Nah, gambarannya seperti ini. Orang-orang Quraisy itu dibayangi oleh ketakutan, keresahan akibat perang Badar. Lalu tibalah musim kemarau ya, yang artinya saat itu akan diberangkatkan orang kafilah-kafilah Quraisy itu akan berangkat ke Syam. Nah, dia mulai takut, mulai resah dengan keadaan itu ya. Nah, kali ini pemimpin kafilah Quraisy itu, kafilah dagang itu adalah Safwan bin Umayyah. Dia berkata kepada mereka, Safwan bin Umayyah ini berkata kepada para pedagang yang lain, sesungguhnya Muhammad dan rekan-rekannya akan menghadang kafilah dagang kita. Kita juga tidak tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi rekan-rekannya yang tidak akan membiarkan jalur pantai. Sementara penduduk pantai secara keseluruhan sudah terikat perjanjian dengan Muhammad. Kita tidak tahu jalur mana lagi yang bisa kita lewati. Jika kita hanya diam di sini, maka modal perniagaan akan kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Semua harta kekayaan kita akan ludes dan tamatlah riwayat kita. Kehidupan kita di Mekah ini tergantung kepada perniagaan ke Syam pada musim panas dan ke Habasyah pada musim dingin. Lalu terjadilah perdebatan. Al-Aswad bin Abdul Muthalib berkata kepada Safwan, tinggalkan jalur pantai dan ambil jalur Irak. Padahal ya, jalur Irak itu adalah jalur yang sangat panjang dan jarang dilewati untuk menuju ke Syam ya. Melewatinya bagian timur Madinah. Orang-orang Quraisy sendiri dia tidak tahu jalur ini, maka Al-Aswad mengisyaratkan kepada Safwan untuk mengangkat Furat bin Hayyan dari Bani Bakar bin Wail sebagai penunjuk jalan bagi kafilah. Maka dengan mengambil jalur inilah kafilah dagang Quraisy berangkat menuju Syam. Jadi melewati melewati jalur Irak ya, melewati jalur Irak. Ceritanya bermula dari ternyata kabar keberangkatan kafilah Quraisy ini terdengar sampai Madinah. Ceritanya bermula dari Sulaid bin Al-Nu'man yang telah masuk Islam dan masih berada di Mekah. Dia ikut-ikutan minum khamar bersama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashjai yang belum masuk Islam, dan saat itu khamar belum diharamkan. Jadi minum dia ya. Karena pengaruh khamar yang diminumnya, Nu'aim mengoceh secara rinci tentang kafilah dagang Quraisy yang mengambil jalur baru. Lalu Sulaid yang mendengarnya segera pergi menemui Nabi Muhammad dan menceritakannya. Setelah mendengarkan cerita Sulaid tadi, Rasulullah pun mempersiapkan pasukan 100 prajurit berkendaraan dengan dipimpin Zaid bin Harisah. Zaid ini mempercepat perjalanan agar dapat berpapasan dengan kafilah secara tiba-tiba. Nah, bersama satuannya
Zaid menetap di Qardah dan dapat menguasai kafilah dagang Quraisy. Safwan sama sekali tidak mampu mempertahankan kafilah dagangnya. Nah, itu ya. Jadi kecerdikan dan siasat itu perlu ketika kita menghadapi musuh. Safwan sama sekali tidak mampu mempertahankan kafilah dagangnya. Tidak ada pilihan lain baginya dan rombongannya kecuali melarikan diri tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Bahkan pemandunya tertawan dalam kejadian ini. Ada yang berpendapat masih ada 2 orang yang ikut tertawan. Orang-orang muslim bisa membawa harta rampasan yang jumlahnya amat banyak yang terdiri dari pundi-pundi emas dan perak. Nilainya mencapai 100.000. Rasulullah membagi harta rampasan itu kepada semua satuan pasukan setelah mengambil 1/5-nya. Kemudian Purad bin Hayyan masuk Islam di hadapan beliau. Padahal Purad bin Hayyan tadi itu menjadi pemandu untuk jalur baru kafilah Quraisy ya. Tentu saja kejadian ini menjadi ancaman yang menimpa orang Quraisy setelah perang Badar. Mereka makin resah, galau dan sedih. Hanya ada pilihan bagi mereka. Entah mereka harus membuang jauh kesombongan dan berdamai dengan orang muslim, atau berperang habis-habisan untuk mengembalikan kejayaan mereka dan melumpuhkan kekuatan orang muslim agar mereka orang-orang muslim itu tidak berkuasa lagi. Itu ya. Akhirnya diputuskan Quraisy mengambil cara kedua dan mereka bertekad untuk membalas, menuntut balas ya. Jadi mereka bertekad untuk berperang. Untuk itulah mereka segera melakukan persiapan pertempuran menghadapi orang muslim. Dan inilah yang mengawali peperangan Uhud.